Oke, ketemu lagi dengan saya. Ini adalah part 2 dari video yang kemarin tentang pemasangan stay depan, tengah, dan belakang. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam inti dari acara ini. Inti acara ini. Oke. Iya, enggak ganti baju saya. Lanjut. Oke. Yang disiapkan, yang pertama adalah brake stay. Brake stay ini kalau di Tamiya kode item 95156. Karena barangnya langka dan mahal, saya pakai yang replika. Kemudian yang kedua adalah Super X. Ini disebut dengan Super X yang seperti ini. Ini kode itemnya 95600. Sama, karena ini mahal dan langka, saya juga pakai yang replika. Kemudian ada side stay, yang dipakai adalah yang punyanya AR sasis seperti ini. Bukan AR sih, damper AR. Ini saya pakai yang replika, karena kalau yang ori harus gandeng dengan pemberatnya. Kalau pengen tahu yang ori, kode itemnya berapa Bu? 15409. Dan saya pakai yang replika saja. Jadi itu orinya. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan stick karbon seperti ini. Dengan nomor item adalah 15495. Oke, jadi itu adalah karbon-karbon yang digunakan di satu mobil SFM. Kita langsung ke meja saja. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu untuk bagian atas itu saya menggunakan yang original dengan alasan supaya kuat. Karena kalau yang ori ini kuat. Langsung saya kasih info untuk original dan replika, yang membedakan itu adalah tingkat kegilapan. Kalau replika itu gilapnya luar biasa, kalau ori itu gilapnya ada jeruk-jeruknya, ada bulir jeruknya gitu ya. Agak jeruk. Kalau yang replika gilap, jeruk, gilap, jeruk, gilap, jeruk, ya gitulah pokoknya. Terus kemudian langsung. Nah, dan ini yang original ini akan saya pasang untuk di stay depan dan stay belakang, karena dia kuat, kokoh, ampuh dan sebagainya. Untuk yang ini akan dipakai di bawah. Untuk yang ini, untuk underguard, ini akan dipakai di samping begitu. Langsung saja kita countersang apa yang butuh di countersang. Yang butuh di countersang adalah ini, kemudian brake stay dan Super X. Oke. Nah, untuk alat countersang itu ada dua macam ya. Jadi macam pertama itu yang seperti ini. Ini alat countersang yang banyak dijual di pasaran. Enak sih, dia bisa pakai tangan, tapi kelemahannya dia gampang tumpul. Ujungnya nih gampang tumpul sehingga untuk countersang akan susah. Nah, yang sekarang sering dipakai adalah yang seperti ini. Ini mata countersang yang dia apa ya, mata diamond. Dan ini lebih mudah, lebih enak, dan lain sebagainya. Kita langsung praktek saja, kita coba, kita colokan. Ini tidak saya pakai ya. Langsung kita countersang. Countersangnya ada di beberapa titik, saya tandai dulu. Baiklah, buat adik-adik yang baru, yang baru bermain, yang perlu di countersang adalah ini. Di sticknya itu ada titik ini dan titik ini. Titik nomor 2 ya. Titik nomor 2. Kemudian di Super X, titik yang ini. Titik yang berada di situ, jangan salah. Dan untuk brake stay itu titiknya di sini, ujung dan yang ada di sini. Jadi itu adalah titik-titik yang nanti akan di countersang. Yuk kita kerjakan saja. Jangan lupa untuk mengcountersang, teman-teman harus menyiapkan bautnya untuk dijadikan sebagai ukuran. Kurang, kita sikat lagi. Perfect. Oke. Jadi kalau seperti ini akan indah sekali. Dia rata dan seterusnya. Oke, kita kerjakan semuanya bareng-bareng. Enggak, sendiri-sendiri. Baiklah teman-teman sekalian, jadi semua sudah di countersang dengan baik. Underguard depan, brake stay, dan Super X. Saatnya kita pemasangan ke yang paling depan dulu. Kita siapkan bautnya dulu. Baut yang digunakan adalah baut berukuran yang pendek lah pokoknya. Ya, yang segini cukup. Berapa ini ya? Berapapun terserah teman-teman, yang jelas nanti bisa dipotong. Kalau ini sih ukurannya ya 16 ya. 16 mili 1,6 cm. Nah, untuk sebelum dipasang di sini jangan lupa sebaiknya dikasih bor dulu. Ini mata bor dengan besar 2 mm, oke? Dan ini dibuat mengedolkan lubang yang ada di sini. Didol supaya nanti masuknya baut itu tidak ada pemaksaan dan dia longgar. Oke, kita hajar dulu. Yang kanan sudah. Usahakan pakai yang tajam ya. Kalau tidak tajam itu karbon tidak bisa
mengelupas dengan enak. Pakai yang tajam, kalau sudah diongkek-ongkek begini terserah bagaimana caranya. Yang jelas semakin dol semakin enak. Mas kalau pakai 2,1 malah lebih enak. Cuman saya punyanya yang 2 mili. Yang pertama sudah, yang kedua, kemudian yang kanan. Ini sudah dol, enak. Yang ini juga sudah dol, enak. Kemudian, Mas baterainya nggak dilepas dulu. Iya ya Mas, ya saya lepas dulu. Buat apa juga terpasang ya, berat-berati. Oke, kemudian kalau sudah dol semua, kita lihat ini ada kelebihan sedikit. Nah, ada lebih-lebih begini, ini dirapikan saja pakai cutter. Satunya juga jangan lupa. Pokoknya rapi lah intinya gitu. Oke, ketika kanan kiri sudah rapi, mau nggak mau langsung kita coba menggunakan bautnya. Bautnya harus dol. Bismillah kita coba. Yang ini belum, ini juga belum, kan? Semakin belum semakin enak. Oke. Sebelum pemasangan undergut, saya pengen cerita dulu berapa spacer yang dipakai. Jadi kalau dilihat dari video-video saya sebelumnya, spacer depan itu selalu menggunakan 1,5. 1,5 itu original Tamiya yang sebesar ini. Nah ini yang 1,5, dia kecil. Dan sekarang itu yang dipakai oleh pembalap-pembalap rata-rata itu menggunakan yang 3 mili. Yaitu kalau dibandingkan dengan 1,5 ya jelas dia 2 kalinya. Oke, kenapa kok pakai 1,5? Jadi begini ceritanya. Sejak dulu SFM itu paling enak pakai 3. Karena lompatnya lebih pendek, lebih nukik, dan lain sebagainya. Terus ketika SFM mulai harganya mahal, supaya lebih aman pakainya 1,5. Jadi supaya tidak terlalu jauh antara undergut dengan sasis. Karena sekarang sudah murah, makanya sekarang semua lagi pakai 3 mili semua. Jadi kita pasangnya pakai yang 3 mili untuk yang sekarang ini. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Jadi kita pasang bautnya ini, kita pasang juga baut ini, kemudian dikasih spacer 3 mili begini, 3 mili begini. Oke, dan kemudian tinggal kita masukkan saja ke sasisnya. Nah, begini. Oke, bisa dilihat teman-teman. Jadi ini sudah terpasang undergut depan menggunakan spacer 3 mili. Sekarang tinggal kita pasang bagian atas. Sebelum kita pasang bagian atas, kita kerjakan saja dulu. Untuk bagian stay atas yang saya tadi menggunakan part yang ori, teman-teman siapkan saja tiang AO 4 biji seperti ini dan kelengkapannya. Kita langsung kerjakan saja di meja. Nah, pertama-tama kita pasang tiang AO ini saja ke stay untuk tempat pemberat. Nah, tiang AO ini kan beratnya cuma segini. Tidak sampai ke atas. Ini ada 2 pilihan. Pilihan pertama, teman-teman bisa menambahi spacer seperti ini 1,5, kemudian dipasang, baru kemudian dibaut. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, Anda bisa beli saja alat senai seperti ini. Ini punyanya Mas Andra ya, Andra 09. Di FN kalau nggak salah juga jual. Di FN juga jual seperti ini. Ini untuk menambah drat ke bawah. Saya contohkan saja pemasangannya begini. Tinggal masukkan saja ke sini. Kemudian diputar saja ke alat senainya. Putar sampai mentok. Kemudian tinggal diputar saja obengnya. Kunci soknya. Oke, sampai mentok jeduk. Kita putar balik, kemudian lepas. Dan terlihat bahwa sudah full senainya. Oke, kita senai saja yang untuk pemberat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, lepas. Cret, satisfying kalau ngelepas. Cret, lepas. Kita kembalikan lagi ke kotak. Dan dua-duanya sudah tersenai dengan baik. Kita pasang di stay yang depan. Bagian sini dan bagian sini. Set. Oke, sudah terpasang semua dengan baik dan indah. Tinggal kita potong sisanya. Untuk memotongnya, Anda bisa lagi-lagi beli
tang potong ampuh seperti ini yang Anda bisa dapatkan di toko manapun, dan di FN juga jual. Tang potong untuk memotong tiang AO. 1, 2, 3. Langsung terpotong dengan indah. Yang ini juga sama. 1, 2, 3. Kelebihannya pakai tang potong ini, itu pertama kuat, kedua hasil potongnya insya Allah rapi. Tapi kalaupun ada lebihnya dikit-dikit banget, tinggal digosok sedikit aja beres. Nah, pakai kikir begini, gosok dikit saja. Oke, hasilnya sempurna. Indah, tidak ada apa-apa. Mas, lama pakai ini, ya sudah, pakai gerenda tangan kalau gitu. Hasil lebih bagus dan indah. Dua-duanya sudah beres. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa ditetesi lem yang sudah ada jarumnya. Dan ini juga FN Toys jual yang ada jarumnya, sehingga ini juga selesai. Beres, tunggu kering. Nah, kita siapkan saja tiang AO yang lain. Ini untuk memasang roller di kanan dan kiri. Nah, untuk tiang roller kanan dan kiri ini harus diderajat sebelum dipasang, dan untuk menderajatnya teman-teman tinggal beli saja, tinggal pakai tang saja begini, kemudian dimasukkan ke kunci pas dan tinggal ditekuk saja begini. Nah, ini sudah tertekuk dengan bagus. Oke, satunya juga sama, dan penekuan yang satunya jangan terlalu banyak, yang sebelah kiri lebih sedikit. Nah, ini jadi yang kiri sedikit, yang kanan lebih banyak daripada yang kiri. Ini kanan, ini kiri. Langsung saja kita pasang di sini karena lemnya sudah kering. Oke, kita pasang sebelah kanan dulu. Nah, karena kita pasang di sebelah kanan, otomatis ini tidak bisa langsung dan memang tidak saya senai, karena ini lebih baik dikasih spacer. Nah, spacer yang tidak terpakai adalah spacer 1,5. Jadi setelah 1,5 begini langsung dikasih mur saja, atau lock nut ya, biar lebih cantik lock nut lah. Oke, kita pasang lock nut saja di sini, kemudian kita sereti dengan menggunakan 2 kunci shock yang Anda miliki. Mas, kalau nggak punya ya beli. FN jual nggak? Ya jual. Oke, sudah seret semua. Nah, bentuknya ini keluar atau ke dalam itu nanti ya, nanti karena harus disetting sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas saya taruh begini, ini sudah miring ke depan. Kalau ininya agak keluar dikit, tapi untuk kepastiannya nanti. Dan lebihnya jangan lupa seperti yang tadi, dipotong juga menggunakan tang potong istimewa. Insya Allah kuat, awet, dan lain-lain. Dan seperti biasa lebihnya dirapikan biar tidak menciderai tangan. Oke. Langsung lanjut ke tiang yang satunya, kemudian kasih spacer juga. Spacernya yang enak 3, cuma dalam satu plastik spacer ori yang begini, spacer 3-nya sudah kepake. Jadi yang saya gunakan otomatis spacer yang 1,5 kali 2, sama saja. Set. Oke, seret. Kemudian kita luruskan. Kalau yang ini lurus ya, lurus sejajar kurang. Nah, lurus. Yang ininya agak nekuk sedikit ke depan. Yang ini agak nekuk juga. Mantap. Jadi sudah kanan kiri terpasang dengan sempurna. Kemudian kita potong lebihnya karena nanti ini mengganggu ke pemasangan underguard. Oke, tinggal kita pasang saja di sini. Wah, alhamdulillah indahnya. Oke, jadi pemasangannya begini, tinggal kita pasang mur dan disereti saja. Oke, dan untuk menyereti ini ada 2 pilihan. Anda bisa bersusah payah, agak susah memang dengan menggunakan 2 obeng begini, 1 obeng memegangi, 1 obeng nyereti begini. Nah, ini bisa dengan cara begini. Atau ya Anda belilah obeng stabi yang kayak begini. Tinggal taruh di meja, paskan, disereti saja. Tuh, Pak, gak, Pak, Mak. Seret. Seretnya jangan usah terlalu sangat seret ya, biasa aja. Karena memang
kalau terlalu seret nanti dia jadinya agak melengkung. Melengkung banget tidak apa-apa, yang penting ininya tetap sesuai dengan kebutuhan trek. Yang penting bawahnya, kita cek bawahnya underguard gimana, dan ternyata dia lurus, nempel kanan kirinya bareng. Oke, ya dari samping pun dia indah, lurus. Kalau sudah seperti ini tinggal dipotong saja. Dan kanannya tidak bisa pakai ini, maka dikikir biasa. Oke, satunya juga. Aduh, ya Allah, kena rek, kena tulisan Tamiane rek. Ya Allah, kurang hati-hati saya. Oke, maaf. Padahal ini kalau selesai mau dijual. Oke, langsung kita tetes lem. Jangan lupa supaya tidak berubah posisinya. Bakar dulu karena dia sudah bumpet. Oke, tetes atas dia sudah merasuk ke dalam. Insya Allah pemasangan stay depan sudah beres, tinggal stay samping dan lain-lain. Pemasangan stay depan sudah beres, sekarang tinggal stay samping. Nah, stay samping itu menggunakan AR. Sebetulnya terserah ya, teman-teman mau pakai yang short, mau pakai yang punyanya MA atau apapun itu terserah. Tapi paling enak menurut saya menggunakan damper AR. Dan ada orang yang masangnya begini, jadi yang kecil ini di sini, ada yang begini di bawah, ada yang di atas. Apa itu dan bagaimana tidak mungkin saya jelaskan di sini, ya. Saya biasanya bahas panjang lebar itu di FN Academy. Tapi yang jelas saya hari ini menggunakan yang settingan di atas saja, karena ini yang menurut saya paling universal. Oke, kita siapkan saja bahannya. Stay AR dengan murbaut, terus kemudian spacer 3 mili 4 biji. Baiklah teman-teman sekalian, karena spacer 3-nya habis, kita bongkar lagi baru. Kita ambil yang spacer 3 milinya 4 biji. 3 mili 4 biji. 1, 2, 3, 4. Oke. Murnya ada 4, bautnya ada 4. 6. Murnya otomatis juga sama. Terus lock nut original itu 4. Baiklah, kita mulai saja. Kita langsung pasang di bagian yang luar ini. Seperti ini teman-teman. Kita baut. Ini sepertinya akan capek ini. Mas kok nggak didol kan? Enggak, jangan. Mendingan dibautkan saja biasa. Karena tidak semua lubang harus didol. Yang ini tidak perlu ada pengedolan. Jadi ini dibautkan saja biasa begini. Set. Oke, satunya juga. Set. Oke, beres. Kalau sudah seperti ini, teman-teman siapkan saja di stay-nya, lubangnya lubang yang ke ini dan lubang yang paling belakang sebelah kanan. Jadi di sini letaknya, untuk yang satunya otomatis kebalikannya. Kemudian dikasih spacer 3 mili kanan kiri begini. Spacer 3 mili dan kemudian dikasih lock nut yang original. Mas, kenapa kalau lock nut ori? Karena lock nut ori besar sehingga dia mampu untuk memegang stay supaya tidak bergerak kanan dan kiri. Langsung diencepkan saja ke stabi, kemudian di lock nut begini. Oke, satunya. Nah, begini panjang sekali ya. Harusnya tadi dipotong dulu, jangan. Oke, nah kalau sudah seperti ini tinggal dipotong saja. Cetak dan cetak. Dihaluskan dikit. Ini juga. Sip. Kalau sudah seperti ini sudah siap pasang di stay yang sebelah kanan. Lah, begini. Otomatis kalau nanti di mur, dia sudah akan memegang supaya tidak bergerak keluar atau ke dalam. Kita pasang juga di satunya, jangan salah. Kalau yang ini di sebelah sini, berarti ini harus kebalikannya. Begini. Oke, di sebelah sini dan sini. Oke, dilihat baik-baik. Posisi mantap. Sama, kasih spacer, kemudian kasih lock nut ori. Beres satunya.
Beres. Tinggal dipotong sama dengan yang tadi, kemudian diratakan sedikit. Oke, oke. Mas, nggak perlu dilem, nggak perlu, karena ini lock nut. Jadi tinggal dipasang di sini, begini, dan di mur biasa saja. Oke, kanan dan kiri sudah. Kiri terpasang. Sekarang tinggal yang kanan kita pasang dengan posisi yang sama, begini. Di mur juga sama, jangan kelewat. Taruh di stabi, kemudian tinggal diseroti saja pakai kunci sok yang Anda punya. Set, 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 set. Nah, kemudian tinggal dipotong, dipotong, kemudian diratakan sedikit, diratakan sedikit. Nah, untuk sebuah kesempurnaan ada baiknya kalau ini diukur juga. Jadi diukur supaya jarak antara sasis ke sini itu sama, ke lubang. Ini 52,4, yang ini 52,1. Berarti ini kurang keluar. Ini keluar sedikit. Yang ini berarti berapa? Di sini 5,11. Di sini juga 5,11. Mantap. Kalau sudah sama begini, langsung kita tetesi saja lem di sini, karbon ke sasisnya. Jadi antara sasis dengan karbon diusahakan sudah paten dan tidak bergerak lagi. Oke, pemasangan stay samping sudah selesai. Belum, harus pasang tiang AO juga. Saya kasih tahu setelah ini. Seperti yang kita ketahui, percaya atau tidak, bahwa milimeter dalam Tamiya Mini 4WD itu sangat berpengaruh. Dan itulah kenapa sasis-sasis yang sekarang itu banyak yang bilang berbeda dengan yang dulu. Jadi ada beberapa orang yang nyeting SFM itu yang biasanya nukik nggak mau nukik. Itulah kenapa yang sekarang pemasangan ini, bukan yang sekarang ya, yang versi saya lah istilahnya, untuk sayap kanan kiri damper itu tiang AO-nya agak sedikit ditekuk ke depan. Yuk kita lihat bagaimana pemasangannya bareng-bareng. Sebelum dipasang seperti yang tadi, perlu kita senai dulu supaya hemat spacer dan damper bisa langsung menempel ke karbon. Sehingga kita senai dulu bagian bawah dari tiang AO karena dia nanti bisa langsung tidak usah pakai spacer intinya. Satu beres, sekarang yang satunya. Oke, dua-duanya sudah tersenai dengan baik. Nah, sebelum kita pasang, ini kita tekuk dulu seperti yang tadi. Menggunakan tang dan dimasukkan ke kunci sok seperti ini. Kemudian ditekuk sedikit saja. Sret, kurang dikit. Nah, segini cukup. Wah, ini bukan sedikit ya, banyak nih ya. Gak apa-apa lah, supaya nanti nukiknya mobil lebih asik. Kita satunya juga kita beginikan, dapat dua-duanya sudah tertekuk dengan sempurna. Tinggal kita pasang saja. Oh, ini bawahnya kok ikut. Kita pasang saja. Sebelumnya harus dicek apakah dia nekuknya sudah sama. Kalau tidak sama tidak lucu. Sama, bismillah. Kita pasang kanan dan kiri di ujung ya, di ujung yang sebelah sini. Lah, oke. Ditahan bagian atas, cereti bagian bawah. Ngek, 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 ngek. Nah, otomatis dia akan nekuk ke depan. Kanan kirinya kurang sedikit, jadi dia betul-betul berada di posisi dari belakang dia lurus, dari samping dia agak condong ke depan, mirip dengan tiang ini. Kita pasang satunya juga. Kita tata dulu begini, kemudian dilihat, pasang. Set, 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 set. Kita lihat tingkat kemiringan kanan dan kiri, insya Allah sama. Ini kemiringan depan belakangnya, ini kurang masuk sedikit. Yang ini kurang masuk sedikit juga. Oke, enak semua. Berarti tinggal kita potong saja tiang AO-nya. Dan kita ratakan supaya tidak melukai. Kita haluskan sedikit. Dan tidak pula lupa dengan buntu meneh. Biasa.
Kalau lama tidak dipakai selalu begitu, santai saja, tetes keluar, teteskan di sini, selesai. Pemasangan stay samping sudah selesai, saatnya kita undur diri. Nah, ini karena sudah jam 17.23 ya, ini sudah waktunya maghrib, kita sholat maghrib dulu sekaligus saya tutup. Ini akhir dari part 2. Sampai ketemu lagi di part 3. Stay belakang dan rantai. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu, jamaah on time di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.